Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Artis Amar Zoni ditangkap polisi terkait kasus kepemilikan narkoba. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Suyudi Aryoseto. Pesinetron Amar Zoni dan rekannya ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat di rumahnya di Perumahan Pesona Kayangan, Depok, Jawa Barat. Penangkapan AZ dan rekannya RH dilakukan petugas setelah adanya laporan dari masyarakat yang curiga dengan aktivitas di dalam rumah. Dari hasil penggeledahan di rumahnya pada Jumat 7 Juli 2017 lalu, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu toples kaca berisi ganja kering seberat 39,1 gram. AZ akan dijerat pasal 111 ayat 1 dan 13 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Tim pemburu narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Kemudian tim bergerak ke daerah Depok di satu perumahan di sana. Kemudian diamankan satu orang bernama MT. Dari penangkapan saudara MT, kemudian berkembang ke sebuah rumah di sebuah kompleks di daerah Depok. Kemudian dari penggeledahan di rumah tersebut dan diamankan dua orang di sana, yaitu saudara MAA atau saudara. Narkoba memang bisa menjerat siapa saja termasuk juga di kalangan artis. Hingga saat ini sudah puluhan artis Indonesia yang harus berurusan dengan pihak berwajib karena tertangkap mengkonsumsi narkoba. Berikut beberapa artis yang diketahui terjerat narkoba. Narkoba dapat menjerat siapa saja, termasuk juga para artis. Berikut catatan dari berbagai sumber terkait artis yang terjerat narkoba. Di tahun 2017, kasus artis terjerat narkoba terjadi pada anak pedangdut Rhoma Irama, Ridho Rhoma, yang kedapatan menggunakan narkoba jenis sabu. Ridho Rhoma ditangkap di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada 24 Maret lalu. Selain itu juga ada rapper Iwake yang ditangkap di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 29 April lalu karena memiliki 3 batang rokok yang diduga mengandung ganja. Sementara itu pada tahun 2005, publik dikejutkan dengan penggerebekan yang dilakukan BNN di sebuah diskotik di Jakarta Selatan. Dari hasil tes urin, diketahui artis Ria Irawan positif menggunakan narkoba. Ria akhirnya dibebaskan polisi dan hanya dikenakan wajib lapor saja. Kemudian Roy Marten, aktor senior ini sudah 2 kali tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkoba. Terakhir, Roy dibekuk saat berpesta sabu di sebuah hotel di Surabaya pada tahun 2007. Sementara itu, Sheila Marcia tertangkap tangan sedang pesta narkoba di apartemen Pluit, Jakarta Utara pada Agustus 2008. Ia dipenjara selama 1 tahun, namun kemudian kembali ditangkap pada September 2009 dan akhirnya dibebaskan pada tahun 2010. Kemudian Roger Danuarta, mantan kekasih Sheila Marcia, juga kedapatan pingsan di dalam mobilnya sendiri dengan sebuah jarum suntik masih tertancap di lengannya. Kejadian itu terjadi di awal tahun 2014. Roger pun mengaku bersalah dan meminta maaf kepada para penggemarnya. Masih dari kalangan artis muda Indonesia yaitu pesinetron Eza Gionino. Ia ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan atas tindakan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Eza ditangkap di kediamannya di kawasan Cibubur Country, Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Agustus 2015. Barang bukti yang didapat yaitu sabu seberat 0,16 gram serta alat penghisap sabu atau bong. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Polri berharap HUT Bayangkara ke-71 dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja dan menyusun program ke depan yang lebih efektif. Polisi juga mantap bekerja lebih profesional demi meraih kepercayaan masyarakat. Lantas, apa sajakah capaian kepolisian selama 1 tahun terakhir dan bagaimana upaya polisi membangun kepercayaan pada masyarakat, utamanya dalam memberantas aksi teror? Kita akan langsung berbincang dengan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setio Wasisto, yang saat ini sudah bersama kami langsung dari Silang Monas, Jakarta. Selamat siang Pak Setio. Sebelumnya selamat ulang tahun kepada Korps Bayangkara hari ini, Pak. Selamat siang. Iya.
Di hari Terima jadinya kasih, ke-71 ini, sama-sama Bapak, di hari jadinya ke-71 ini tentu ada capaian prestasi yang menjadi evaluasi dan juga pastinya ada PR yang kedepannya akan dilakukan. Kita ngomongin prestasi dulu Pak, apa capaian polisi yang sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Bahwa tadi Bapak Presiden hadir di tengah-tengah kami sekalian sedang merayakan Hari Bayangkara ke-71, diantaranya memberikan apresiasi. Apresiasi yang sangat menonjol pada tahun ini, yang pertama adalah dapat berjalan lancarnya kegiatan mudik, di mana tahun-tahun sebelumnya menghadapi berbagai kendala. Hal ini juga kerjasama yang baik antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berbagai stakeholder. Dan tentunya juga atas saran Bapak Kapolri yang memulai perencanaan dari awal Januari, kemudian kita adakan evaluasi terus-menerus dan pada pelaksanaan dengan operasi kemanusiaan, operasi Ramadhania 2017. Sebetulnya acara peringatan Hari Bayangkara akan dilaksanakan tanggal 1 Juli sesuai dengan tanggalnya. Tetapi karena tanggal 1 kami masih melaksanakan operasi kemanusiaan Ramadhania, maka atas saran Bapak Kapolri kami mengutamakan pelayanan kepada masyarakat daripada kita memperingati Hari Bayangkara ini sendiri. Sehingga Hari Bayangkara ini kita laksanakan pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, atas saran Bapak Kapolri dan petunjuk dari Bapak Presiden, diminta untuk Polri ikut mengamankan atau menstabilkan harga-harga pangan. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 tentang bahan pokok, maka Polri ikut bertanggung jawab dan ikut bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, KPPU, dan Bulog untuk menjaga stabilitas harga, di mana tugas dari Satgas Pangan Polri yang utamanya adalah melihat rantai distribusi dan mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan, dan melakukan penegakan hukum apabila perlu. Dan alhamdulillah, mungkin dari beberapa tahun terakhir, maka tahun ini adalah tahun yang cukup bagus, di mana harga-harga bahan pokok tersebut stabil, masuki hari besar keagamaan nasional, yaitu Hari Idul Fitri, hingga ibu-ibu rumah tangga tidak disibukkan dengan kenaikan harga yang setiap tahun berulang pada tahun-tahun yang lalu. Ya Pak, kalau tadi kemudian kita berbicara tentang prestasi, sekarang apa yang menjadi catatan untuk menjadi prioritas atau PR bagi pihak kepolisian dalam setahun ke depan yang harus diprioritaskan untuk segera diselesaikan, Pak? Ya Mbak, seperti kita lihat bahwa tantangan ke depan kita lebih berat dengan tantangan bermacam-macam tentunya permasalahan, tetapi arahan Bapak Presiden tadi menjadi pegangan kami. Kami akan meningkatkan kemampuan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas baik di lapangan maupun di kantor-kantor. Karena ini sangat penting, karena di mana perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat dan kejahatan yang melibatkan teknologi informasi ini juga makin berkembang. Selain itu juga kita diminta untuk meningkatkan kesulitan di internal maupun kerjasama eksternal dari kepolisian. Tentunya ini menjadi satu concern kami sejalan dengan program Bapak Kapolri, yaitu promoter, profesional, modern dan terpercaya. Maka diharapkan kita ke depan lebih profesional, lebih modern, didukung dengan peralatan dan teknologi yang mumpuni, yang canggih. Dan yang terakhir kami dapat merengkuh, dapat merebut kepercayaan masyarakat. Nah, berbicara tentang kepercayaan masyarakat, apakah ada program khusus kepolisian agar bisa mewujudkan, menambah kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian sendiri, Pak? Salah satunya adalah program Babin Kamtipmas, di mana
satu desa, satu Babin Kamtipmas. Dan pada hari ini kita melihat ada penghargaan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kepada Bupati Siak, di mana Bapak Bupati Siak telah membangun lebih dari 120 rumah untuk Babin Kamtipmas yang bertugas di Kabupaten Siak. Ini moga-moga menjadi pemicu dan menjadi pemacu pada kepala-kepala daerah di tempat lain untuk bersama seperti Bupati Siak menyiapkan rumah untuk Babin Kamtipmas, di mana dengan Babin Kamtipmas berada di desa-desa, mereka lebih memahami permasalahan yang timbul di desa tersebut. Dan diharapkan Babin Kamtipmas bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kira-kira bisa diselesaikan dengan restoratif justice atau di luar pengadilan. Dan Pak, salah satu pekerjaan rumah atau PR kepolisian adalah tentunya memberantas aksi teror. Bahkan kalau melihat catatan 10 tahun terakhir saja, ada 35 anggota kepolisian menjadi korban teror. Lantas apa yang akan dilakukan pihak kepolisian dalam jangka waktu dekat ini, Pak, untuk memberantas terorisme? Ya, yang pertama tentunya secara internal kami meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan keterampilan untuk menghadapi aksi-aksi terorisme itu tersendiri. Yang kedua, bahwa perkembangan situasi sekarang ini, terorisme sudah mengarah kepada leaderless jihad atau mereka berjihad secara perorangan. Yang ini dipicu dengan perkembangan teknologi informasi yaitu dunia maya. Maka menjadi PR kami untuk meningkatkan kemampuan kami untuk mendeteksi di dunia maya, khususnya melakukan cyber patrol. Dan tren yang terjadi akhir-akhir ini adalah anggota kepolisian dijadikan target oleh pihak-pihak tertentu. Lantas bagaimanakah langkah akan diambil oleh pihak kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi teror yang bertujuan untuk menyerang pihak kepolisian sendiri, Pak? Sudah ada arahan dari Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran. Yang pertama adalah di internal kita meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan diminta setiap anggota yang bertugas di lapangan minimal berdua atau dikenal dengan buddy system. Kemudian kalau di daerah rawan diperkuat dengan adanya penebalan anggota BRIMOB atau Sabara yang membawa senjata. Kemudian untuk eksternal kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, baik BNPT, BIN, Badan Cyber Nasional, untuk meningkatkan early detection dan early warning. Tentang memerangi tindakan terorisme baik di tubuh kepolisian ataupun di bumi Indonesia sendiri, apakah ada instruksi khusus yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo pada siang hari ini atau pagi hari tadi, Pak? Ya, Bapak Presiden telah menugaskan, memberikan amanat, diantaranya salah satunya adalah meningkatkan keterampilan, meningkatkan kemampuan, khususnya di dunia maya. Ini adalah hal yang penting karena kita harus mengantisipasi konten-konten yang masuk dalam konten radikal, konten yang membahayakan untuk menginspirasi orang untuk melakukan aksi-aksi terorisme ini. Ya, baik Pak Irjen Pol Setiawasiso, terima kasih atas waktunya telah berdialog bersama kami.